Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang kisah dan perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan semakin meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Maryam binti Imron didatangi oleh Jibril bahwa ia akan mengandung bayi. Maryam tampak bingung, bagaimana mungkin ia akan hamil sedangkan dirinya belum menikah. Namun bagi Allah, hal itu bukan sesuatu yang sulit. Kelahiran bayi Maryam yang diberi nama Isa tersebut merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam mengasingkan diri menjelang kelahirannya. Ia kemudian kembali pulang ke rumahnya setelah melahirkan Isa di bawah pohon kurma di wilayah Bethlehem. Orang-orang tampak terkejut melihat bayi yang dibawa Maryam. Mereka mulai menuduh Maryam yang tidak-tidak. Tiba-tiba saja Isa yang sedang dalam gendongan Maryam berbicara. Ia berkata bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah yang diberikan Injil serta dijadikan seorang nabi. Semua orang menjadi keheranan mendengar seorang bayi dapat berbicara. Saat Nabi Isa berusia 30 tahun, ia diangkat menjadi nabi. Ia mempelajari kisah-kisah Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Isa alaihissalam. Selain kitab Injil, Nabi Isa juga dikaruniai beberapa mukjizat oleh Allah. Beliau mampu menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, juga mampu membuat burung hidup dari tanah liat setelah ia meniupnya. Banyak orang yang mempercayai kenabiannya setelah melihat mukjizat-mukjizat tersebut. Semakin hari kian banyak pengikut Nabi Isa, namun ada juga yang membencinya. Suatu hari, salah seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot telah berkhianat kepada Nabi Isa. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada prajurit yang hendak menangkapnya. Namun Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Beliau diangkat ke langit tanpa diketahui oleh mereka. Sementara itu Allah mengubah wajah Yudas serupa wajah Nabi Isa. Para prajurit mengira bahwa Yudas adalah Nabi Isa. Yudas yang telah berkhianat akhirnya ditangkap dan meninggal di tiang salib. Nabi yang mendapat gelar tertinggi, Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi dan siapa saja nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi? Ulul Azmi merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, di atas ujian yang jauh lebih berat dibanding dengan para nabi yang lain. Khususnya ketika mereka sedang menjalankan ajaran dan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Ulul Azmi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul memiliki arti memiliki,
Sedang azmi adalah keteguhan hati atau tekad yang kuat. Jadi bisa dikatakan bahwa arti dari ulul azmi adalah seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad begitu kuat dalam melewati semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Siti Maryam, lokasi makam merupakan tempat pemakaman ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam, terletak di kaki Gunung Zaitun, dekat dengan kota lama Yerusalem. Makamnya sendiri berada di dalam sebuah gereja. Umat Kristiani memang menganggap itu adalah makam Maryam yang terletak di lembah Kidron, kaki bukit Gunung Zaitun, Yerusalem. Namun untuk secara pasti belum ada yang memastikan makam Maryam tersebut. Pohon kurma tumbuh di daerah panas dan kering yang mengandung pasir. Banyak ditemukan di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Mampu tumbuh 15-25 meter. Rata-rata diameter batang pohon kurma 40-45 cm. Terdapat banyak jenis kurma di dunia ini, contohnya kurma sukari, kurma ajwa, kurma kidri, kurma safawi, kurma tori. Apa manfaat buah kurma? Menjaga sistem pencernaan, menjaga sistem pencernaan, membantu mengontrol kadar gula tinggi, mengontrol tekanan darah, mendukung kesehatan dan kekuatan tulang, mencegah tumbuhnya sel kanker, baik untuk kesehatan ibu hamil dan janin. Itulah kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.